Kondisi dalam negeri Israel sedang carut-marut. Serangkaian aksi protes terjadi di mana-mana, terutama setelah Kabinet Israel memutuskan memecat pimpinan Badan Intelijen Israel Shin Bet, Ronen Bar. Alasan pemecatannya yakni karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah kehilangan kepercayaan. Namun, Ronen Bar menuding proses pemecatan itu tak sesuai aturan. Menurutnya, pemecatan itu sangat penuh konflik kepentingan dan didasari motif yang tak dapat diterima. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pemecatan Ronen Bar efektif berlaku mulai 10 April 2025. Para pengkritik Netanyahu menyatakan pemecatan Bar adalah langkah otoriter yang membahayakan demokrasi Israel. Keresahan itu kian mencuat sejak Jumat 14 Maret 2025 saat berita rencana pemecatan Ronen Bar menguat. Hingga akhirnya, warga Israel ramai-ramai turun ke jalan untuk memprotes keputusan Netanyahu. Aksi protes semakin meluas karena bertepatan dengan keputusan Netanyahu melanjutkan perang di Gaza dan membahayakan gencatan senjata. We want to prevent the firing of the head of the internal security, the Shin Bet. We want to prevent Netanyahu from obstructing justice, obstructing his trial. And we want to stop this government making decisions that are all about preserving themselves in power. Instead of firing the head of the Shin Bet just to avoid an investigation, I think that the Prime Minister should be involved in rescuing the last hostages that are left in Gaza to die. Sebelumnya, Bar sudah mengumumkan akan mundur lebih awal sebagai wujud tanggung jawab atas kegagalan mencegah serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Hubungan Netanyahu dan Bar diketahui sudah lama tegang. Keduanya bersitegang terkait dugaan korupsi di kantor Netanyahu dan tawaran uang dari tokoh Qatar ke staf Netanyahu. Netanyahu menyanggah tudingan korupsi dan menyebutnya sebagai upaya melengsarkan dirinya. Sebelum perang di Gaza pecah, puluhan ribu warga Israel telah memprotes kebijakan Netanyahu yang berusaha membatasi kekuasaan peradilan. Pembatasan peradilan itu dipandang sebagai upaya mengancam demokrasi. Akan tetapi, Netanyahu berdalih langkah tersebut diambil demi membatasi kekuasaan peradilan yang berlebihan. Perpecahan semakin terlihat dalam koalisi pemerintahan Israel, terutama di kalangan sayap kanan yang dipimpin Netanyahu sejak akhir 2022. Kericuhan yang terjadi pada Kamis 20 Maret 2025 menjadi puncak dari perpecahan politik yang sudah terjadi di koalisi Netanyahu. Saat unjuk rasa, ex-kepala staf militer Israel Yair Golan terjatuh dan tindakan keras aparat kepadanya memicu kemarahan serta tuntutan penyelidikan. Ex-Menhan Benny Gantz juga menyatakan bentrokan terjadi karena pemerintahan Netanyahu yang dianggap ekstremis sudah kehilangan kendali. Aksi massa terjadi pula di markas militer Kiryat, tempat kabinet Netanyahu bertemu untuk memecat Ronen Bar secara resmi. Perpecahan ini menunjukkan Netanyahu kehilangan kendali atas situasi politik dan keamanan di Israel dengan tekanan kuat dari oposisi serta ketidakstabilan dalam pemerintahannya sendiri. Dalam surat Ronen Bar kepada para menteri, ia mengungkap Netanyahu sengaja menyabotase kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Klaim tersebut mendapat respons dari Hamas. Hamas mengatakan klaim Ronen Bar menunjukkan Netanyahu enggan melanjutkan negosiasi sehingga menjadi penghalang proses pertukaran sandera. Hamas juga menilai pemecatan Ronen Bar menunjukkan adanya ketegangan antara Netanyahu dan aparat keamanannya. Netanyahu dituding mengutamakan kepentingan politiknya sendiri daripada mencari solusi damai. Terlebih, Netanyahu tetap teguh dengan kebijakannya meski mendapat banyak kritikan.
Netanyahu menolak kritik dan justru menuding pihak yang menentangnya sebagai bagian dari deep state atau negara dalam negara. Deep state dipandang sebagai kelompok yang bekerja di dalam pemerintahan untuk menjatuhkannya. Ini membuktikan sikap Netanyahu yang keras kepala meski banyak pihak menentangnya. Hal itu ditunjukkan saat ia mengeklaim pemerintahannya kuat, berakar, serta menuduh para pengkritiknya terlalu berpihak ke kiri. Langkah Netanyahu tak hanya ditentang oleh masyarakat dunia, namun juga warganya sendiri, bahkan koalisi dalam pemerintahannya. Protes itu dipicu sejak Netanyahu memilih melanjutkan perang di Gaza hingga pemecatan pimpinan Shin Bet. Apakah Netanyahu mau menampung kritik setelah mendapat gelombang protes besar-besaran? Simak perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.